selamat siang Sensei. Perkenalkan, nama aku Winnie Adinda dengan NIM 28025274495. Perkenalkan, nama saya Arielia Anastasia dengan NIM 2802514334. Perkenalkan, nama saya Emilia Fanianda Hispul dengan NIM 280-256-8066. Nah, pada kesempatan kali ini, aku sama teman-teman bakal membahas tentang materi Shudan dan Shugi. Nah, Shudan Shugi itu apa sih? Shudan Shugi itu adalah sebuah ideologi kebersamaan atau paham kelompok orang Jepang. Biasanya itu tuh terjadi karena ada suatu ikatan yang kokoh antara orang Jepang dengan kelompoknya. Nah, kalau di Jepang itu biasa tuh dibilang itu namanya nakama ishiki. Nah, Shudan Shugi dapat terjadi itu karena adanya interaksi kontak antara individu dengan individu yang lain. Nah, berikut adalah sebuah prinsip-prinsip Shudan Shugi dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian dari Shudan Shugi, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip Shudan Shugi di bidang pendidikan. Menurut Amy Demrow, Shudan Shugi di dalam bidang pendidikan di Jepang dapat kita ambil contoh melalui kelompok pada anak kecil yang berada di lingkungan sekolah dasar. Mereka harus memahami istilah Shudan Seikatsu atau yang biasa disebut dengan kehidupan berkelompok. Hal ini dilakukan agar anak-anak di Jepang dapat mengembangkan rasa omoiyari atau empati dan kejime, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat menyesuaikan sikapnya tergantung pada konteksnya. Jepang merupakan negara yang memiliki edukasi yang sukses. Kenapa? Karena di Jepang, anak-anak diajarkan untuk memenuhi perannya sebagai masyarakat berkelompok. Mereka membutuhkan pertemanan dan menjalin hubungan kelompok dengan membentuk dan membangun keinginannya untuk berkelompok dengan lingkungan sekitarnya agar dapat mencapai tujuan. Contoh lain dari Shudan Shugi di dalam bidang pendidikan dapat kita lihat juga melalui terbentuknya kelompok-kelompok yang ada di lingkungan sekolah. Contoh dari terbentuknya kelompok-kelompok yang ada di lingkungan sekolah seperti terbentuknya grup band sekolah, klub sepak bola, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, majelis perwakilan kelas atau MPK, dan kelompok-kelompok lainnya. Di Jepang sendiri, pergaulan di lingkungan sekolah lebih menuntut pada sifat berkelompok dibanding sifat individu. Peranan anak-anak di Jepang sebagai individu tetap diakui dan dihargai. Tetapi, derajatnya akan tetap sama di dalam lingkungannya dan juga di dalam kepentingan kelompok. Oleh sebab itu, siswa-siswi di Jepang akan menjaga dirinya agar dapat diakui anggota kelompok dan menjaga loyalitasnya. Sampai akhirnya kelompok tersebut menjadikan dirinya masuk ke dalam bagian terpenting yang ada di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep Shudan Shugi pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan, orang Jepang dikenal sebagai orang yang suka bekerja keras dan suka hidup dalam berkelompok. Mereka berpikir, jika bersama, mereka akan semakin kuat. Maka dari itu, orang Jepang cenderung kuat ketertarikannya terhadap kelompoknya.
Kesetiaan mereka bisa dilihat dari sikap mereka yang lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadinya. Davis dan Ikeno dalam bukunya yang berjudul Japanese Mind, Understanding Contemporary Japanese Culture menyatakan bahwa kesetiaan kelompok tidak hanya terbatas di perusahaan atau di kantor saja. Kesetiaan kelompok juga bisa didapati di kelompok klub olahraga, klub kesenian, kelompok ketetanggaan, kelompok kelas di sekolah, kelompok seangkatan di universitas, dan lain-lain. Kepercayaan ini memang dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk menanamkan bentuk-bentuk kontrol yang berlebihan yang memiliki efek merugikan pada individu yang tidak dapat menyesuaikan dirinya. Konformitas ini dimulai dari sejak seorang individu itu lahir. Misalnya, dalam lingkungan keluarga pun ada sistem hierarki yang berlaku, dan dari situ mereka belajar bahwa mereka memiliki kewajiban terhadap orang tuanya. Kemudian, individu tersebut akan memasuki usia sekolah. Sekolah dasar dan menengah di Jepang adalah tempat dimulainya tekanan. Siswa dipaksa untuk memakai seragam yang sama, tas yang sama, juga gaya rambut yang sama dengan teman-temannya. Kegagalan dalam mengikuti aturan sosial ini bisa menyebabkan penolakan untuk dianggap bagian dari teman-teman sebayanya. Ini adalah salah satu faktor mengapa kasus bullying di Jepang terbilang cukup parah. Lalu, semakin mereka beranjak dewasa, akan semakin tertanam dalam keseharian mereka kewajiban untuk selalu fit in dengan yang lain. Ada rasa ketakutan dan malu untuk terlihat berbeda, karena yang berbeda berarti tidak akan dianggap bagian dari sebuah grup, bahkan sampai dikenakan sanksi sosial. Misalnya, apabila kita menyusuri perkotaan di Jepang, semua orang akan terlihat mengenakan fashion yang sama. Sekalinya, ada seseorang yang mengenakan pakaian yang berbeda, dia akan sangat menonjol dari orang yang lain. Lalu bagaimana nih prinsip-prinsip Shudanshugi dalam pekerjaan? Nah, Shudanshugi itu biasa itu terlihat dalam pekerjaan orang Jepang itu sendiri. Misalnya nih, kalau misalnya orang Jepang bekerja itu mereka biasanya mengetahui tugas mereka masing-masing ataupun peran-peran mereka masing-masing di tempat kerja mereka sendiri. Nah, biasanya itu tuh mereka bekerjanya itu nggak secara individu, tetapi mereka itu bekerjanya secara kelompok. Ini tuh bertujuan itu untuk supaya di antara mereka itu tuh nggak ada lubang jurang yang terbuat. Nah, cara orang Jepang kerja itu tuh mereka itu bukan bersaing, tapi mereka itu bekerja sama satu sama lain supaya mereka itu bisa mendapatkan hasil pekerjaannya itu supaya lebih baik lagi. Dan biasanya itu tuh mereka nggak pernah pandang pangkat, jadi mereka itu berpikir atau beranggapan kita itu sama walaupun sebenarnya itu kita beda pangkat, tetapi mereka berpikir atau mereka itu nggak pernah menganggap kalau kita ini tuh berbeda pangkatnya, seperti itu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip Shu dan Shugi di dalam berbagai bidang, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejauh mana nilai-nilai tersebut mendukung pembentukan identitas kolektif dan keharmonisan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Shu dan Shugi dapat dikatakan sebagai pola interaksi atau berpikir kesadaran untuk membuat kelompok demi mencapai kepentingan bersama. Konsep ini melekat pada masyarakat Jepang, sehingga setiap individu memiliki rasa Shu dan Ishiki atau berkelompok. Konsep ini menciptakan keharmonisan kelompok dibanding individu, dengan berinteraksi satu sama lain, baik melalui perkembangan komunikasi verbal, nonverbal, serta penekanan pada harmonisasi. Ketika sudah membuat kelompok, individu tersebut akan mementingkan kelompoknya dibanding kepentingan individu maupun kepentingan kelompok lain. Nah, itu dia penjelasan mengenai Shu dan Shugi. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Saya Lia. Aku Winia Dinda. Saya Amel. Kita izin pamit ya. Terima kasih. Dadah.